Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Sabtu 14 Desember 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah para murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dikisahkan ada seorang anak yang tamat dari sekolah menengah atas dan kemudian pergi merantau ke kota, dan di sana anak tersebut melanjutkan pendidikannya, yaitu untuk meraih gelar sarjana. Ketika anak tersebut selesai dalam pendidikannya, dalam gelar sarjana, lalu ia kembali ke kampungnya dengan segudang pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki. Ia sangat prihatin dengan pola hidup orang kampungnya yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Ia perlahan-lahan mengubah mereka dengan ide-idenya yang cukup cemerlang. Namun tidak semua orang menerima kehadirannya. Bahkan ada yang mengatakan, "Sok tahu, belagu, mengganggu kenyamanan kami," dan lain sebagainya. Mereka berusaha mengasingkannya. Memang kehadiran seorang yang membawa perubahan dimanapun pasti mengalami hal yang sama, yaitu ditolak dan dicemooh. Orang tidak menginginkan status hidup yang ia miliki atau pola hidup mereka yang sudah mapan. Masyarakat kita sering tidak mau diubah. Mereka mau hidup sekehendak hati. Nasib yang sama juga dialami oleh Elia dan Yohanes yang diutus Allah untuk membaharui kehidupan manusia. Hati manusia tertutup untuk mendengar pewartaan mereka dan mereka ditolak. Yesus pun demikian. Yesus ditolak bahkan dihukum mati hanya karena membawa pembaharuan hidup. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib. Kita juga dapat belajar dari Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib ini dalam ajaran-ajarannya mengutamakan perubahan untuk kehidupan yang baik di dalam hidup menggereja. Yang terkenal yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib adalah Kidung Rohani. Santo Yohanes dari Salib ini membawa perubahan untuk gereja. Maka kita belajar juga dari Santo Yohanes dari Salib untuk membawa perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam gereja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.